Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan yang ketiga dengan mata pelajaran animasi 2 dimensi 3 dimensi. Pada KD kedua kita akan membahas materi software aplikasi animasi 2 dimensi. Tujuan pembelajaran pada KD kedua ini di mana melalui video pembelajaran ini siswa diharapkan dapat 1. Memahami software aplikasi animasi 2 dimensi. 2. Mengoperasikan software aplikasi animasi 2 dimensi. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 12 prinsip dasar animasi. Sekarang kita akan membuat sebuah animasi 2 dimensi dengan menggunakan software Adobe Flash CS6. Di mana di dalam software Adobe Flash CS6 terdapat yang namanya frame. Frame adalah satuan terkecil dalam video. Sedangkan pada program Flash, frame diumpamakan seperti kertas HVS yang telah digambar. Dan dicontohkan apabila framenya kita perpanjang sebanyak 5 frame, maka diumpamakan seperti memiliki 5 kertas HVS dengan gambar yang sama. Pergantian gambar ini dapat kita ukur dalam satuan frame per second. Frame per second ini dapat kita atur cepat atau lambatnya dalam sebuah frame. Di dalam frame terdapat beberapa pilihan, yaitu 1. Frame adalah frame di mana Anda menentukan perubahan pada animasi. 2. Keyframe ditandai oleh titik di dalam frame. 3. Keyframe yang tidak berisi gambar di dalam layar ditandai oleh titik kosong. 4. Blank keyframe, yang artinya kita mempersiapkan frame kosong untuk diisi objek baru. 5. Blank keyframe dilambangkan dengan titik bulat putih pada frame. Perhatikan, ini adalah layar kerja dari software Adobe Flash CS6, di mana yang nomor 1 adalah Tools, nomor 2 Timeline yang terdapat layer dan frame, nomor 3 Stack, nomor 4 Properties. Keterangannya. 1. Tools. Tools berisi alat-alat yang digunakan untuk membuat objek atau gambar untuk animasi. Yang kedua, timeline. Timeline adalah tempat di mana gambar kita diatur untuk membentuk sebuah animasi. Dalam timeline terdapat layer, yaitu berfungsi sebagai lapisan agar objek yang kita buat tidak menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, stack. Stack adalah tempat kerja kita dalam membentuk atau membuat objek-objek animasi yang akan dianimasikan. Yang keempat, properties. Properties adalah tempat settingan dari proyek animasi yang akan kita buat. Sekarang kita buka kerja di software Adobe Flash CS6. Kita pilih Action Script 2.0. Tapi seperti ini. Nah, ini tadi yang disebut dengan tools, peralatan atau alat-alat yang kita gunakan dalam membuat sebuah animasi. Ini adalah timeline yang terdapat di sini frame dan layar. Jadi setiap layar memiliki frame. Nah, ini tadi yang kita umpamakan seperti kertas HVS, lembar kertas HVS. Jadi ini frame 1, frame 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita umpamakan seperti 5 kertas HVS yang disusun secara beraturan. Kemudian di sini ada frame per second (FPS). Frame per second nilainya di sini 24, ini standarnya. Jika kita kecilkan, kita bisakan geser ke kanan. Kita bisa juga kita ganti dengan secara manual. Nah, jika semakin besar, maka dia semakin cepat. Jika semakin kecil, maka dia semakin lambat. Oke, selanjutnya di sini ada stack, itu lembar kerja kita dalam membuat sebuah animasi. Stack ini, perhatikan di properties, ini bisa ditambah warnanya hijau, merah, atau biru. Nah, kemudian di sini ada namanya properties, itu settingan dalam pembuatan proyek animasi kita. Nah, jika tampilan ini tidak tampil pada layar kerja Anda sekalian, ini bisa kita ambil di window, kita klik tools, dia tampil, kemudian klik window, pilih timeline, kemudian klik window,
ambil properties. Jadi kita normalkan lagi ya. Nah, warna putih. Sekarang kita akan membuat sebuah animasi frame by frame. Itu di sini kita ambil di tools rectangle tool. Nah, di sini rectangle tool dia berwarna biru karena perhatikan di sini warnanya, warna dari tools yang kita ambil. Nah, warna ini bisa diubah dengan kita klik di pen bucket toolnya di warna biru, hijau, klik kita ambil pen bucket tool, kita tempatkan di rectangle toolnya. Untuk warna merah, ini maka dia berwarna merah. Kalau yang ini stroke color ini adalah tepiannya. Tepian ini kan berwarna hijau. Hitam. Sekarang kita ambil aja warnanya biru. Nah, kita buat sebuah animasi kan untuk menstabilkannya, untuk melanjutkan pekerjaan yang lain atau mengerjakan animasi lain atau berpindah ke tools atau objek lain, maka kita jangan lupa untuk move tool. Nah, di sini perhatikan pada timeline layer 1. Ini layarnya bisa kita ganti namanya ya. Kita ganti namanya rectangle. Box berputar. Bentar, bukan namanya karena nggak akan terganti. Nah, ini perhatikan pada frame 1. Nah, pada frame ini ditandai oleh titik hitam. Ditandai oleh titik hitam, yang berarti bahwa di dalam layar kerja sudah diisi oleh sebuah objek. Jika objek ini kita hapus, kita delete, maka frame-nya ditandai oleh titik bulat putih pada frame. Kalau dia titik bulat, ini berarti dia belum diisi oleh objek apapun. Kita kembalikan lagi Ctrl Z. Di sini ada frame terisi oleh titik hitam, berarti dia sudah diisi oleh objek. Oke. Sekarang kita akan pergi ke frame kedua. Klik kanan pada frame 1, kemudian insert keyframe. Keyframe berarti kita menginsertkan keyframe selanjutnya, masih dengan gambar yang sama, seperti mengcopy ke sebelah. Maka pada frame 2 sudah diisi. Nah, kemudian yang ini bisa kita ambil di sini free transform tool. Ya, ada titik. Setiap sudah ada titik, kemudian kita geser ke kanan. Kemudian kita klik lagi di sini, klik kanan, ambil insert keyframe. Jadi dengan objek yang sama. Kemudian kita lagi ke kanan. Kemudian kita ambil lagi, klik kanan, insert keyframe. Kita putar lagi ke kanan. Kemudian kita pada frame keempat, insert keyframe. Sekarang kita coba jalankan dengan menekan Ctrl Enter. Maka rectangle toolnya sudah berputar. Ini sudah dianimasikan. Dan kita close. Nah, di sini ada frame per second-nya 24. Kita kasih 40 frame per second. Jadi di setiap frame-nya terdapat 40 frame per second. Kita jalankan lagi dengan menekan Ctrl Enter. Maka dia akan semakin cepat perputaran.
close. Sekarang coba kita kecilkan. Nah, Control Enter. Maka dia akan berjalan melambat. Sekarang kita akan coba dengan yang namanya klik kanan, blank insert blank keyframe. Ini dia insert blank keyframe. Maka artinya sesuai dengan pengalaman tadi, blank keyframe adalah dilambangkan dengan titik bulat putih pada frame. Ini dia frame-nya. Lambangkan dengan titik bulat putih. Berarti layar kerjanya kosong, tidak ada. Nah, kemudian coba kita isikan lagi sebuah objek. Boleh start, boleh. Buat satu dengan warnanya. Ya. Dan kanan lagi frame masih dipakai sama free transform tool yang besar ke kiri, kemudian klik kanan frame, klik kanan frame, kanan. Oke, sekarang coba kita jalankan Control Enter. Jadi dua objek animasikan. Lanjut, ini bisa kita buat lagi pada frame 15. Klik insert blank keyframe. Ini kita akan membuat sebuah frame by frame juga, itu sebuah teks. Kita membuat sebuah teks. Jadi jangan lupa kita ambil text tool, gambar D, kita klik ya, kita teksnya dalam properties, kita adalah settingan. Kita double klik, kita blok, kita nanti sesnya. Nah, ini ada color, yang artinya warna dari teks tersebut. Ya. Ini kita ambil pada frame 15, klik kanan, insert blank keyframe. Kita menyebar sebuah lagi. Kita blok, kita kasih warna ya. Kemudian kita klik kanan lagi, insert blank frame. Klik kanan, insert blank keyframe lagi, kita tulis di warna lagi. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy.
muncul frame by satu per satu. Ini untuk memperjarak bisa kita ambil insert frame untuk memperjarak frame ke 15 untuk frame 15 jarak. Ini kita klik insert frame. Oke, buka lagi, insert frame. Tambah 12 frame. Jarak. Oke, ini bisa kita upload. Jalankan, maka dia seperti ini. Oke, kita coba jalankan, Ctrl Enter. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Oke, terakhir bisa kita buka tulisan You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Ctrl Enter. Nah, di sini supaya tulisan belajar terlihat lebih lama, ya tulisan belajar animasinya terjarak lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frame. Frame di sini sebenarnya bernilai 5. Kita jalankan, Ctrl Enter. Oke, sekian pembelajaran kita pada kali kedua. Sekarang Anda coba dan praktekkan pembuatan animasi sederhana tersebut.